Pep Guardiola kembali membuktikan dirinya sebagai salah satu pelatih paling jenius di dunia. Dalam situasi sulit ketika Manchester City ditinggal sejumlah pemain kunci karena cedera, pelatih asal Spanyol itu justru berhasil membangkitkan kembali The Citizen menjadi tim yang menakutkan. Musim ini sempat menjadi mimpi buruk bagi Manchester City. Pada status sebagai juara bertahan Premier League, performa mereka justru melempem di paruh pertama musim. Pada bulan November hingga Desember, City terperosok ke peringkat ke-7 klasemen, hanya meraih 2 kemenangan dari 10 laga, dengan 6 kekalahan dan 2 hasil imbang, sebuah fase kelam yang membuat banyak pihak meragukan kapasitas Guardiola. Bernardo Silva bahkan sempat mengungkapkan rasa frustasinya. "Saya yakin klub ini harus dirombak. Inilah yang terjadi jika Anda tidak menang dalam sepak bola," ujarnya dengan nada kecewa. Bahkan Fabio Capello turut menyindir Guardiola. "Saya tidak suka kesombongannya. Dia selalu ingin jadi protagonis. Dengan mengubah segalanya, seakan semua kemenangan berasal dari kejeniusannya," sindir mantan pelatih AC Milan dan Real Madrid itu. Namun, Guardiola bukanlah tipe pelatih yang mudah goyah. Ia menjawab semua kritik dengan hasil di lapangan. City perlahan bangkit. Dalam 7 laga terakhir di Premier League, mereka tidak terkalahkan, meraih 5 kemenangan dan 2 hasil imbang. Guardiola menyebut kebangkitan ini sebagai bukti bahwa timnya telah menemukan kembali jati diri mereka. Para pemain pantas mendapatkannya. Mereka sangat menderita musim ini, tapi kami berhasil menemukan kembali semua identitas kami yang sempat hilang, uji Guardiola kepada skuadnya. Bangkit lewat keputusan krusial. Puncak kebangkitan City terlihat saat menghadapi Wolverhampton Wanderers. Dalam laga yang ketat, gol sematawayang Kevin De Bruyne di menit ke-35 menjadi pembeda. Performa sang gelandang senior membuat Guardiola tak bisa menyembunyikan kebanggaannya. "Saya ucapkan terima kasih atas kontribusi hebat De Bruyne. Dia memotivasi tim, mencetak gol, dan mengembalikan kepercayaan diri tim. Saya senang dia akan mengakhiri karirnya di Etihad seperti ini," ujar Guardiola. Kemenangan ini menjadi bukti betapa keputusan taktis Guardiola menjadi kunci kebangkitan City. Dia meninggalkan formasi 4-1-4-1 yang sempat gagal total melawan Nottingham Forest dan Liverpool, lalu kembali menggunakan formasi 4-2-3-1. Perubahan ini membuat lini tengah lebih stabil berkat keberadaan 2 gelandang jangkar. Kini City menempati posisi ketiga klasemen dengan 64 poin, menjaga asa untuk finish di zona Liga Champions. Tanpa Erling Haaland yang cedera sejak awal April, Guardiola tetap mampu membuat timnya tajam. Sejak absennya Haaland, City sudah mencetak 14 gol, menunjukkan bahwa mereka tidak bergantung pada satu pemain. Omar Marmoush dan kebijakan Citu di lini depan. Salah satu kejutan musim ini adalah Omar Marmoush. Bober asal Mesir yang direkrut pada bursa transfer musim dingin ini langsung menunjukkan kualitasnya. 6 gol telah ia sumbangkan dalam waktu singkat, membuat Guardiola memberikan pujian tinggi. Marmoush bisa mencium potensi gol dari jauh. Dia tahu kapan harus berlari, kapan harus bertahan, dan dia selalu memberikan intensitas yang dibutuhkan. Dampaknya luar biasa bagi produktivitas kami, ujar Guardiola. Di sektor penjaga gawang, Guardiola juga membuat keputusan besar. Ia memarkirkan Ederson Moraes yang kerap kebobolan dan menurunkan Stefan Ortega sebagai starter. Hasilnya, clean sheet kontra Everton dan beberapa penyelamatan krusial membuat gawang City lebih aman.
kemunculan bintang baru, Nico O'Reilly dan James McAtee. Guardiola juga menunjukkan kemampuannya membentuk bintang baru dari akademi. Nama Nico O'Reilly mencuat sebagai salah satu kejutan besar. Pemain 20 tahun ini sebenarnya berposisi gelandang serang, namun Guardiola menempatkannya sebagai bek kanan dan hasilnya luar biasa. O'Reilly telah tampil sebagai starter dalam 9 laga, cetak 4 gol dan 2 assist. Dengan tinggi badan 193 cm dan insting pertahanan yang luar biasa, pemain asal Manchester ini menjadi favorit bagi sang pelatih. Saya terkejut melihat betapa dia sangat perhatian saat bertahan. Dia rela bermain di posisi yang tidak biasa dan memberikan segalanya untuk tim, ujar Guardiola. Pujian juga datang dari Bernardo Silva. O'Reilly sangat luar biasa, energinya benar-benar mengubah permainan kami, tutur gelandang asal Portugal itu. Selain O'Reilly, James McAtee juga menunjukkan performa menawan. Gelandang kelahiran Salford ini telah mencetak 7 gol di semua kompetisi. Banyak pihak membandingkannya dengan Martin Odegaard karena gaya mainnya yang penuh kreativitas dan kelincahan. McAtee sangat mirip dengan Odegaard. Dia bisa melewati pemain lawan dalam sekejap. Harus ada perhatian khusus untuk permainan seperti dia, kata analis BBC Karl Asaba. Siap tempur tanpa nama besar. Kebangkitan Manchester City bukan sekadar hasil dari pemain bintang, tetapi juga buah dari keberanian dan fleksibilitas taktis seorang Pep Guardiola. Meski diterpa badai cedera dan krisis performa, Guardiola mampu menemukan solusi dengan memaksimalkan pemain muda, menyesuaikan taktik, dan membuat keputusan penting di momen krusial. Kini, The Citizen berada di jalur yang tepat untuk kembali ke Liga Champions dan mungkin saja mengakhiri musim dengan 1 trofi tambahan. Satu hal yang pasti, selama ada Guardiola, Manchester City akan selalu punya peluang untuk bangkit, tak peduli seberapa sulit situasinya.